Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di my YouTube channel. Di video kali ini saya akan share video bermanfaat buat kalian yang mau ganti oli secara mandiri. Oke, buat yang belum subscribe, silahkan di subscribe terlebih dahulu karena subscribe itu gratis. Silahkan tinggalkan jejak di kolom komentar. Oke, langsung saja kita perkenalkan motor Honda ini. Saya menggunakan motor Honda ADV 160 untuk kegiatan saya sehari-hari. Nah, jarak tempuh yang saya habiskan sudah di angka 40.000 km sejak pembelian Desember 2022. Hal ini disebabkan karena BBM yang mahal di Indonesia, jadi keseringan saya mengisinya dengan jumlah yang sedikit. Buat kalian jangan keseringan dibuat seperti ini. Jika kalian masih sayang sama motornya, jangan ditiru. Oke, sedikit ulasan tentang cover engine yang saya gunakan. Ini sangat berfungsi untuk melindungi mesin dari serpihan-serpihan batu yang ada di jalan pada saat dalam perjalanan ya, atau pada saat menghantam gundukan tinggi. Namun kita sebagai user Honda ADV 160 ini tetap harus hati-hati dan waspada juga, jangan sampai langsung diterabas ya gundukan-gundukan tinggi. Jadi untuk melindungi mesin dari cover engine ini sangat berguna karena engine mounting yang ada pada Honda ADV 160, Vario 160 dan PCX 160 engine mounting sudah berada di atas. So, untuk penggantian oli, saya menggunakan oli Shell Advance 10W40 synthetic base untuk ukuran sesuai dengan kapasitas tertulis di penutup oli yaitu 0,8 liter. Pastikan kalian beli di bengkel terpercaya untuk menghindari oli palsu. Dan juga kalian harus pastikan seri kode dan segel masih rapat ya, sesuai dengan contoh yang ada di video ini ya. Nah, di sini tertulis kodenya sama ya, antara penutup di atas dan di samping tutup botol ya. Warna olinya warna biru ya. Ini menurut pengalaman saya yang nggak boleh dilewatkan adalah kalian boleh saja menggunakan isolatif putih ini di baut oli motor kalian untuk menghindari dari rembesan oli yang mungkin saja bocor dari celah-celah kulir baut. Nah, jadi saya menggunakan isolatif seperti ini. Pada saat pengencangan kembali baut oli motor ini jangan terlalu kencang dan jangan pula kendor. Hal inilah isolatif ini dapat membantu menurunkan efek dari pengencangan baut ini agar terhindar dari dol. Untuk cara penggunaannya kalian bisa melihat contoh cara penggunaannya di dalam video ini. Nah, seperti ini seperti ini. Karena dikit nggak apa-apa. Jadi ini sangat berguna sekali ya. Ini tidak biasa. Ini cukup gunanya. Jadi jangan sampai ujungnya ya, jadi ujung baut ini seperti masuk ke dalam mesin ya, jadi supaya ini tidak masuk ke dalam, untuk sampai di sini saja ya. Saatnya kita kencangkan kembali baut yang telah kita isolatif, dan ingat jangan terlalu kencang dan jangan juga terlalu kendor. Pemutarannya tidak harus kencang sekali ya, takutnya dia cepat dol. Oke, sudah cukup ya. Oke, saatnya kita kasih oli kembali ke dalam mesin ya. Anyway, ini corongnya saya buat sendiri dengan menggunakan botol oli kardan ya.
Oke, ini kapasitas olinya 0,8 liter sesuai dengan kapasitas tertulis di mesin ya. Oke, kita kencangkan kembali pakai kakak tua dan jangan lupa kasih alas kain supaya tidak rusak tutup oli atas ya. Jangan terlalu kencang juga ya. Nah, ini hasilnya suara mesin dan suara knalpot kelihatan sudah halus kembali. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua dalam hal merawat motor kita masing-masing ya. Tolong like, komen, dan subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat konten selanjutnya.